Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman petani di seluruh Nusantara. Di tempat saya hujan hari ini nggak bisa aktivitas, jadi saya lanjut dengan request yang masuk melalui Messenger dan grup Facebook. Nah, sebelumnya saya hanya mengupload tanaman terus. Ada saran yang masuk, kenapa tidak upload pupuknya. Nah, oleh karena itu saya akan bahas hari ini. Ada satu tanaman atau pupuk tanaman yang bagus. Kenapa tidak saya upload dari dulu? Karena dulu itu masih dalam uji coba mencari pupuk cair organik. Pupuk cair organik yang benar cocok atau bisa dilihat efeknya khususnya di tanaman rempah. Kali ini ada satu tanaman yang akan saya bahas lebih lanjut dan pupuknya. Nah, tanamannya tidak lain hanyalah kemukus atau pepper jobeba. Nah, pupuknya atau sebenarnya bukan pupuk ya, pupuk plus imun. Saya bilang begitu, kenapa? Karena ini bisa untuk kesuburan tanaman dan imunitas atau imun. Kalau manusia imunisasi, kalau tanaman imun. Pupuk ini dinamakan Jakaba. Ada kepanjangan dari kata Jakaba. Penemunya adalah beliau adalah Bapak Haji Abah Junaidi Shahid. Nah, kenapa Jakaba? Jamur, K keberuntungan, Abah abadi. Karena memang tidak semua orang bisa beruntung dan membuat jamur ini. Adapun pupuk lain seperti AA, EE, terus MOL, ada yang lain-lain. Nanti kita singgung, tapi tidak fokus ya, tidak fokus di itu semua. Yang fokus saya mau bahas Jakaba. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, ini saya baca ini karena tulalit ada faktor usia ya. Nah, macam-macam manfaatnya mempercepat tumbuh kembang tanaman. Yang tanaman tadinya kerdil bisa lebih cepat, misalkan dengan perlakuan yang sama seperti itu. Nah, di kemukus sudah saya uji coba dan hasilnya bagus, tapi tidak murni hanya Jakaba, ada MOL, ada apa lain-lain. Nah, kemudian memperpanjang usia tanaman, silahkan kalian edukasikan yang dikasih Jakaba terus sama yang tidak, awetan yang mana. Kalau saya sudah menguji cobanya. Mencegah layu fusarium. Nah, ini salah satu yang disebut memperpanjang usia ya. Selain imunnya kuat, tentu gangguan dari serangan hama itu menjadi lebih tahan tanaman itu. Nah, dosisnya 400 ml hingga 500 ml per liter per 20 liter, maaf. Nah, ini ada dosis bagian lagi, yaitu di musim hujan ya, dosis spray untuk musim hujan 500 ml per 20 liter, untuk kemarau 1 liter per 20 liter. Ini untuk spray. Untuk musim hujan dosis kocor 1 liter per 20 liter air. Kemarau 2 liter per 20 liter air. Ini untuk kocor. Untuk musim hujan spraynya 500 ml atau setengah liter per 20 liter air. Untuk musim kemarau spraynya 1 liter per 20 liter air. Nah, silahkan diaplikasikan. Ini hanya dosis patokan, beda tempat beda dosis ya, ditambahi atau dikurangi kembali lagi ke petani. Yang jelas intinya kita harus mengingat-ingat, mengamati perkembangannya.
Tapi pengalaman yang saya lakukan, kocor melebihi dosis itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Begitu. Nah, setelah itu kita lihat ini bukunya dan ada yang lain. Nanti kita lihat proses pembuatan jakaba atau jamur keberuntungan abadi ini sangat sederhana dan sangat sepele. Ya, tidak semua tumbuh, tidak semua orang bisa berhasil. Nah, air cucian beras dan air kelapa sewaktu ibu negara memasak itu dikasih jeligan atau dikumpulkan. Nah, setelah cukup atau bila pengumpulannya banyak bisa dimasukkan ke wadah kecil-kecil atau besar sekalipun bisa. Mari kita lihat, ini usianya 1 minggu. Oke, sebelum dilihat saya kasih keterangan dulu. Penaruhannya di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan digoyang-goyang selama belum jadi atau belum jadi jamur, berbentuk jamur. Nah, ini terbentuknya jamur itu sesuai pengalaman pribadi saya dalam membuat yang pertama itu karena ada gumpalan. Ya, mari kita buka. Nah, itu bentar saya hidupkan dulu. Nah, itu namanya sudah menggumpal. Sebentar lagi kurang lebih 1 minggu itu akan tumbuh jamur kuning, yaitu cendawan jakaba. Nah, seperti itu. Itu ada yang sudah agak kuningan ya. Nah, kalau mau cepat, air cucian beras dan air kelapa yang tadi saya sebutkan itu dikasih bekatul di atasnya, ditaburin aja dikit. Nah, itu. Kalau saya tabur rumah rayap atau rumah rayap yang di dalam tanah itu. Sayang hujan saya nggak nemu juga sih rumah rayapnya itu kemarin pas nyangkul. Nah, seperti itu. Jangan sampai goyang. Itu kalau digoyang ya, itu misalkan diangkat mau dilihat, itu pecah lagi mulai dari nol lagi. Bahkan kalau bahasa Jawanya kemanjon atau belum menggumpal sudah sering pecah, itu bisa nggak jadi. Walaupun jadi memakan waktu sangat lama. Nah, ini usianya sekitar belum ada 2 minggu malahan. Nah, ini. Nah, itu proses penggumpalannya seperti itu. Nanti di bagian putih-putih dan kuning itu akan segera muncul. Nah, setelah itu dibiarkan saja, tetap jangan digoyang walaupun sudah muncul. Nah, ini didiamkan, nantinya akan merata atau penuh biasanya seperti itu. Nah, itu prosesnya. Kemudian jika sudah penuh tinggal di blender sama airnya. Jangan lupa disisakan seukuran ibu jari atau lebih untuk biang berikutnya. Nah, yang kedua biasanya pembuatannya lebih mudah. Tinggal air cucian beras dan air kelapa seperti yang saya sebutkan tadi, masukkan di dalam wadah, kemudian dikasih biang atau cuilan air bekas yang sudah jadi dan jamurnya dimasukkan. Itu lebih cepat tumbuhnya kalau yang kedua. Terus itu harus di blender kah? Iya, karena itu berbentuk jamur. Nah, kalau nggak punya blender bagaimana? Cukup diremes-remes juga nggak masalah. Nah, ini proses yang gumpal seperti itu ya. Itu proses penggumpalan namanya. Jangan sampai digoyang-goyang karena itu akan memperlambat bahkan menggagalkan proses tumbuhnya biang jakaba atau cendawan jakaba.
Sebenarnya saya sudah pernah bikin, tapi sudah habis saya aplikasikan tuh bekas botol apa itu ya, itu jakap ya. Nah pasti ada yang kepikiran ya, ini PGBR dari akar bambu, karena sudah selesai fermentasi dan tadinya penuh, sudah habis. Nah ini cendawan dari rizomanya banyak, ini berarti bagus. Nah ini mol nasi, mikroorganisme lokal dari nasi ya, ini cukup bagus juga untuk menghalau bakteri jahat. Nah yang namanya ini ekoenzim ini proses pembuatannya memakan waktu 3 bulan, dan ini airnya agar udara gas ya, hasil gas dari proses fermentasi bisa keluar tapi angin tidak masuk, kalau bahasanya apaan, aerob atau apa itu. Nah ini ada yang bocor, ini gas bocor mungkin terlalu keras ini adalah asam amino yang bisa disebut asam amino super. Ini terbuat dari cacing ya, cacing tanah. Ini cacing tanah satu perbandingannya 1 kilo cacing tanah 1 kilo gula merah, itu bandingannya 1:10%. Kalau saya menggunakan 1 kilo, misalkan cacing 1 kilo, gula merah 1 kilo, pepaya mudanya 1 yang kecil. Pepaya muda diparut, kemudian gulanya intinya diencerkan, disisir, bisa dirajang tipis-tipis ya, dicampur ya, kalau mau cacingnya di blender bagus. Nah asam amino bisa dibuat yang termasuk super itu selain dari cacing tanah juga dari bekicot, keong, atau yang super bekicot, cacing, keong. Kalau yang lain bisa seperti ikan berpunggung biru dan hewan yang berprotein tinggi, itu asam amino. Proses fermentasinya memakan waktu 6 bulan, bisa 3 bulan jadi, tapi dengan syarat punya ekoenzim, yaitu di larutan awalnya ditambah ekoenzim, 3 bulan jadi. Kebetulan kalau untuk yang asam amino ada yang sudah jadi, cairannya pekat seperti kopi. Ini awalnya tidak hitam. Nah ini juga asam amino pembuatan yang pertama, ini asam amino. Nah prosesnya juga seperti ini lama-lama menjadi ya, kalau sudah jadi ini hitam seperti ini. Di waktu atau 3 bulan ya, 3 bulan ini tanpa tanpa ekoenzim pembuatannya dulu. Itu baunya memang sangat menyengat, tapi setelah jadi itu baunya mirip mensen atau anggur 5000 lah, seperti itu. Nah kemudian ini ada EM4 lokal atau mol, mikroorganisme lokal. Ini ada satu jeligen tuh, dan ini. Nah itu untuk mempersubur lahan atau bakteri pengurai untuk kesuburan lahan ya. Nah kemudian sudah agak reda ini hujannya ya. Itu ada PGBR dari akar bambu, tidak mungkin saya bahas dalam satu video ini. Nah yang jelas jakap aja dulu. Nah ini gudang
Nah, aplikasi Jakaba-nya ini hasilnya, tapi tidak mulus Jakaba ya. Ini Jakaba asam amino, tapi tidak menggunakan mol. Kalau yang ini cuma Jakaba sama asam amino. Itu kombinasinya. Saya coba di cabai, jos kalau Jakabanya itu malah sudah disemprot racun rumput, guys. Nah, di jahe ini. Nah, untuk musim hujan atau curah hujan yang sangat tinggi ini sebaiknya jangan mengaplikasikan nutrisi tanaman melalui akar, karena itu malah justru akan menimbulkan penyakit. Karena akar itu sedang stres atau tidak maksimal menyerap nutrisi. Terus bagaimana dong? Nah, kan ukur dulu pH-nya ya. Atau kalau dirasa terlalu basah, dikapur dolomit dulu, selam 2 hari disemprot melalui batang dan daun, khususnya stomata itu berada di bawah daun, di bawah sini ya, di bawah sini. Usahakan penyemprotan di bawah sini. Itulah anjuran dari orang-orang yang tahu soal nutrisi ya. Kalian pasti bertanya apa sih kandungannya itu semua. Jangan tanya itu ke saya, karena saya bukan bidan, jadi saya nggak tahu kandungannya apa. Yang jelas saya hanya praktek di lapangan dan tidak meneliti kandungan tersebut. Nah, ini jahenya seperti ini. Tuh, sudah kelihatan rimpangnya. Nah, ini malah berbunga nih. Nah, kemudian untuk ini ya, musim hujan yang sangat tinggi seperti ini, tentu sinar matahari jelas berkurang. Jadi gimana caranya membantu fotosintesis? Yaitu saya buat PSB atau bakteria fotosintesis. Apa itu Inggris saya nggak tahu. Ini bahannya adalah 1 buah telur. Telurnya itu jangan ayam negeri, kurang bagus ya. 1 buah telur, setengah sendok micin atau sasa, kemudian kocok hingga rata, tambahi air. Nah, airnya sampai segini aja cukup. Ini sudah saya pakai terus. Kemudian jemur di bawah terik sinar matahari sampai warnanya berubah. Ini biasanya dalam satu proses, satu adonan, jika dimasukkan ke berbagai wadah, itu hasilnya warnanya akan berubah beda juga. Nah, tapi nggak apa-apa, itu manfaatnya sama aja. Nah, itulah PSB atau bakteri fotosintesis. Saya kalau Inggris, lidah saya kurang pas kayaknya. Nah, itu dia hasilnya seperti itu. Nah, itu bekas fermentasinya ya. Mungkin ada yang lihat kenapa kok masih ada pupuk, itu banyak banget. Nah, untuk skala besar biasanya saya awal tanam tetap menggunakan pupuk seperti ini, karena ini pupuk starter atau untuk pemacu pertumbuhan. 20 hingga 25 hari setelah tanam saya pacu dengan ini, dan selanjutnya amunisinya ini. Selanjutnya amunisinya ini. Nah, ini sebenarnya hal yang paling dibutuhkan pertengahan musim hujan ya, enggak sekarang. Kalau di sini sudah agak telat.
itu adalah trichoderma. Ya, trichoderma atau jamur pemakan jamur lah, intinya seperti itu. Untuk mencegah patogen atau jamur, ya, upas kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, ini asam batu. Ya, asam batu berusia 1 tahunan, ini sudah beda lagi warnanya. Asam batu juga sama intinya untuk mengambil mineral bebatuan, tapi kalau di tanah Jawa kayaknya terlalu asam. Bisa dipakai tapi cuman dikit. Itu juga jakaba. Untuk penyimpanannya gimana? Blender ya, untuk jakaba kembali lagi. Untuk jakaba blender secukupnya. Kira-kira mau memakai berapa liter blender. Kalau belum mau dipakai, biarin aja, biarkan berkembang terus. Kalau misalkan kalian mau dibiarkan gimana, nggak masalah, yang penting dikasih makanannya apa, air cucian beras yang baru ditambahkan ke wadah yang ada. Nah, itu dia cara saya membuat jakaba, dan ada singgungan dari lain yang kurang berkenan, maaf, agak melenceng ya, melenceng kemana-mana, muter-muter dan sebagainya. Mohon maaf karena saya memang belum begitu ahli ya. Saya hanya mencoba teori praktek, dan ilmu yang saya terapkan adalah niteni, kalau dalam bahasa Jawanya niteni, atau mengamati pertumbuhan hasil dari pembuatan yang saya lakukan. Oke, terima kasih, selamat pagi, dan silakan di request bagi yang mau menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, dan semoga bermanfaat.